Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar persidangan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi. Kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Bala Patoyana, menyebut ada 4 saksi yang berasal dari pihak swasta yang hari ini akan dihadirkan. Keempat saksi ini merupakan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK yang kesaksiannya ditujukan untuk membongkar transaksi sejumlah kebutuhan Lukas. Pada perkara suap, Lukas didakwa menerima 45,8 miliar rupiah. Seluruh uang haram itu diberikan supaya Lukas memenangkan perusahaan milik Piton dan Rijatono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2013-2022. Dalam prakteknya, Lukas melakukan perbuatan itu bersama-sama sejumlah pihak seperti Kepala Dinas Perumahan Umum Provinsi Papua periode 2013-2017, Mikael Kambuaya, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua periode 2018-2021. Terkait dengan kasus ini pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Anwar Fuadi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adi, siapa saja saksi yang dihadirkan kali ini dan apa yang ingin digali dari keterangan para saksi ini? Ya, Maria, sebelum kita ke situ saya akan informasikan terlebih dahulu bahwa sidang Lukas NMB dengan agenda pemeriksaan saksi tampaknya sudah selesai dan memang dijadwalkan pada hari ini ada 4 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat saksi yang dijadwalkan hadir pada hari ini adalah Imel Dasan yang merupakan salah seorang pengusaha salon atau pemilik salah satu salon yang ada di Jayapura, Papua. Lalu kemudian ada Shirley Susan, Dirut PT Laut Papua. Dan saksi ketiga adalah Budi Sultan yang merupakan Direktur PT Indo Papua. Dan saksi terakhir Daniel Christian Lewi yang merupakan karyawan swasta. Namun tadi pada saat sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ada 3 saksi yang diambil sumpahnya dan sampai sidang selesai hanya 3 saksi itu yang kemudian menjalani pemeriksaan. Saksi yang tadi hadir adalah Budi Sultan, lalu kemudian ada Shirley Susan dan juga Imel Dasan. Tadi kami mendengar kesaksian dari para saksi, diantaranya adalah kesaksian dari Budi Sultan. Budi Sultan ini merupakan Direktur PT Indo Papua yang berdiri sejak tahun 2005. Dan memang untuk saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini, JPU ingin mendalami terkait dengan aliran dana dari rekening atas nama para saksi yang dihadirkan pada hari ini. Alirannya kemana dan apakah ada keterkaitan dengan gratifikasi dan yang melibatkan Lukas NMB dalam kasus ini. Tadi Budi dalam beberapa keterangannya dikatakan bahwa ia merupakan kontraktor atau perusahaan yang ia pimpin merupakan kontraktor yang menangani sejumlah proyek. Namun tadi disampaikan bahwa proyek-proyek yang ia tangani tidak ada kaitannya dengan Pemprov Papua yang pada saat itu dipimpin oleh Lukas NMB sebagai gubernur. Ia mengatakan proyek-proyek yang ia tangani rata-rata berasal dari Kementerian PU atau Kementerian PUPR. Selain itu tadi juga ditunjukkan sejumlah bukti transaksi, ada foto bukti transaksi dari rekening Budi ini ke beberapa pihak dan ia tadi mengatakan membantah transaksi tersebut. Ia juga membantah beberapa nomor rekening atas nama dirinya dan bahkan ia tadi mengatakan bahwa ada nomor rekening di salah satu bank. Dikatakan bahwa bahkan bank tersebut pada saat transaksi yang ditunjukkan di tahun 2013 bank tersebut belum hadir di Papua sehingga ia tidak memiliki nomor rekening atas bank tersebut. Itu tadi beberapa bantahan yang disampaikan oleh saksi Budi Sultan dalam persidangan ini. Dan tadi sebelum sidang dimulai kami juga sempat mewawancarai pengacara dari Lukas NMB yakni Petrus Bala. Petrus Bala mengatakan 4 saksi yang dihadirkan oleh JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini tidak ada kaitannya sebenarnya secara langsung dengan Lukas NMB. Disampaikan oleh pengacara Lukas tadi bahwa 4 saksi ini bahkan tidak mengenal Lukas NMB dan ini juga terkonfirmasi pada saat majelis hakim tadi menanyakan para saksi. Ada 3 saksi yang diperiksa, ditanyakan bahwa memang mereka tidak mengenal langsung Lukas NMB, tapi hanya tahu bahwa Lukas NMB ini adalah pernah menjadi gubernur di Papua. Lalu kemudian tadi disampaikan juga oleh penasihat hukum dari Lukas NMB bahwa saksi Budi, Daniel, dan Shirley ini sebenarnya membuka rekening lalu kemudian dijual begitu kepada
kepada pihak-pihak lain. Lalu kemudian ada transaksi dari pemegang terakhir yang bahkan para saksi ini tidak mengetahui. Mereka bahkan mengetahui transaksi tersebut setelah adanya diinformasikan oleh penyidik dari KPK. Jadi memang disampaikan ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Lukas NMB. Untuk selengkapnya berikut kita simak pernyataan dari pengacara Lukas NMB. Sangat tidak ada hubungan dengan apa yang didakwakan. Karena yang didakwakan kan mengenai gratifikasi 1 miliar yang dari Rija Tonolaka, Hotel Angkasa 25 miliar, dan 10 miliar dari Petun NMB. Mereka Petun NMB. 4 saksi ini tidak ada hubungan dengan dakwaan dan apalagi mereka tidak pernah mengenal atau berhubungan dengan Bapak Lukas. Ya, Maria, memang sejauh ini sudah ada 18 saksi yang diperiksa dalam persidangan terkait dengan kasus yang melibatkan Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB. Dari keterangan penasihat hukum juga dari 18 saksi yang telah dihadirkan ini yang punya hubungan sebenarnya dengan kasus yang menjerat Lukas NMB. Menurut ini versi dari pengacara Petrus ya dikatakan bahwa yang ada hubungannya hanyalah Rija Tanolaka, yaitu terkait dengan uang 1 miliar yang disebutkan dalam kesaksian Rija ini adalah milik dari Lukas NMB. Lalu kemudian terkait dengan Hotel Angkasa senilai 25 miliar ini dikatakan adalah milik pribadi dari Rija Tanolaka tersebut. Dan ini kita masih menunggu agenda selanjutnya dari persidangan yang melibatkan Lukas NMB ini. Yang mana sebagai informasi tambahan, Lukas NMB ini terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Untuk sementara untuk agenda sidang pada hari ini demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Maria. Laporan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Anwar Fuadi. Terima kasih.